Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah maupun Aisyah Bubutan ya, kepala sekolah dan Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah Dubes 12 tapi bukan duta besar. Saya ingat Dubes itu baru beberapa minggu yang lalu baru pulang dari ke Dubes Singapura. Kebetulan Bu Dubes itu teman saya sekelas, Pak Dubesnya itu teman sekelasnya istri saya. Jadi kita nginap di Singapura beberapa hari itu gratis sak makannya. Kata Bu Dubes, suami saya itu duta besar luar biasa, berkuasa penuh, katanya begitu. Dia memang duta besar luar biasa, tapi yang berkuasa penuh saya. Makanya wismanya itu tanggal berapa kemarin, tanggal 8. Pokoknya nggak boleh ditempati. Ini mau ditempati teman-teman saya ini, katanya berkuasa penuh saya, kata istrinya. Bapak-Ibu sekalian, tadi ini ada umpan yang luar biasa tadi yang dibaca oleh anak-anak itu, agar tentu kita ini menjadi orang yang punya pikiran yang jauh, yang visioner. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Bapak sekalian, ternyata apa yang dikerjakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dimulai sejak 1912 itu hasilnya sampai sekarang. Saya tidak tahu kalau nggak ada Muhammadiyah ini Indonesia jadi apa. Bapak sekalian, saya tunjukkan ke panjenengan bagaimana rata-rata skor IQ penduduk 11 negara di Asia ini, terutamanya di ASEAN ini. Yang nomor 1, yang juara 1, IQ-nya paling tinggi itu penduduk Singapura, 105,9 IQ-nya rata-rata penduduk Singapura itu. Yang kedua itu Kamboja IQ-nya 99,75. Yang ketiga Myanmar kita tahu rasanya perang aja kemarin, bahkan penduduknya ada yang terusir. Itu ternyata ranking 3, IQ-nya 99,18. Baru kemudian Vietnam itu rata-rata skor IQ penduduk Vietnam 89,53. Yang nomor 5 Thailand 88,87. Baru kemudian Malaysia, belum Indonesia. Yang ke-6 nih Malaysia 87,58. Yang ke-7 Brunei itu 87,58 juga, sama dengan Malaysia. Baru kemudian Filipina yang ke-8 dengan rata-rata skor IQ 81,64. Yang nomor 9 itu Laos 80,99. Nah, yang paling ujung di bawah itu Indonesia sama Timor Leste. Indonesia sama Timor Leste itu rata-rata IQ penduduknya itu 78,49, podo senasib Indonesia dengan Timor Leste. Nah,
Bapak sekalian, tentu banyak yang mempengaruhi kondisi itu, terutama tentu status nutrisi yang menjadi asupan anak-anak kita itu. Oleh karenanya Muhammadiyah di milad yang ke-112 itu mengusung program kemakmuran untuk semuanya. Bapak sekalian, nanti Muhammadiyah se-Jawa Timur akan menyediakan 112.000 porsi nasi bergizi untuk makan siang. Setidaknya ini menjadi momentum ya, untuk menyambut program yang diusung Bapak Presiden, yaitu makan siang gratis. Selain itu, insya Allah juga Lazismu menyiapkan 40.000 porsi bakso. Jadi Bapak sekalian, ternyata status gizi anak-anak kita itu masih sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena tahun 2023 anak kita yang menderita stunting itu jumlahnya masih sangat tinggi, masih 21% lebih yang menderita kekurangan gizi itu. Nah, Bapak sekalian, inilah yang kemudian ketika kita ajak untuk ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kemudian agak susah, dijak mikir apa itu susah. Kita ini senangnya baca saja, senangnya itu baca-baca yang pendek-pendek saja, baca di akun Instagram pendek 2-3 kalimat gitu kan, di akun Facebook 2-3 kalimat. Nek maca rada dawa males kita. Ogah kita kalau baca agak panjang, baca Quran gitu, jangankan 1 juz, agak berat gitu. 1 lembarnya kadang berat, istiqomah setiap hari gitu, agak berat. Untung saya ini dipaksa sama teman-teman, seminggu harus setor 1 juz. Jadi kalau nggak setor kan ya malu. Ini batasnya terakhir hari Ahad gini, nanti Senin sudah ganti lagi, sehingga kita dipaksa untuk melakukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kemudian saya kira yang harus juga menjadi pertimbangan kita ya. Saya tentu sangat ingin ya melihat kita ini melihat secara agar kita bisa berpikir visioner, ya, agar kita bisa berpikir jauh ke depan, agar kita memperhatikan apa yang kita lakukan saat ini. Untuk apa? Untuk ketakwaan kita kepada Allah. Agar apa? Agar Bapak sekalian, ketika kita senantiasa berpikir apa yang kita lakukan saat ini itu akan kita pertanggungjawabkan nanti sampai tidak hanya selesai pada kehidupan dunia ini, bahkan yang kita lakukan ini kita pilih betul-betul agar nanti kita bisa pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi sekali lagi, umat ini, orang yang beriman ini, orang yang bertakwa itu dilatih untuk berpikir jauh ke depan, punya pandangan yang jauh ke depan, yang menyebut orang itu visioner. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, agar itu bisa terlaksana, agar perintah Allah itu bisa terlaksana, maka Allah sekali lagi yang Maha Rahman Maha Rahim itu sangat bertanggung jawab bahwa yang seluruh Allah perintahkan itu pasti bisa kita kerjakan. Kalau nggak bisa, nanti pasti ada perkecualian atau kemudahan atau rukhsah begitu kan. Nah, Bapak sekalian, ada pintu-pintu agar apa? Agar kita punya referensi, punya data yang memadai, yang dengan itu kita bisa mengolah data itu, menganalisanya, dan kemudian berpikir jauh ke depan. Bapak sekalian,
Ketika Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita ini nggak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan dialah Allah yang mengeluarkan kalian semua dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kalian itu nggak ngerti apa-apa blas sama sekali. Ketika apa? Ketika kita semuanya dikeluarkan dari perut ibu kita masing-masing. Kemudian Bapak sekalian, wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan buat kita semuanya, buat kalian semuanya itu pendengaran, penglihatan dan hati, dan tentu juga pikiran. La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah. Agar seluruh yang Allah karuniakan berupa pendengaran, penglihatan, hati, pikiran yang menjadi pintu-pintu masuknya pengetahuan, pintu-pintu masuknya data, referensi yang memadai buat kita, agar kita menjadi orang yang alim gitu ya, yang berilmu, yang tentu yang cerdas gitu. Maka kita mesti harus bersyukur dengan cara memaksimalkan tadi itu, agar kita banyak mendengar, agar kita banyak membaca, melihat dengan mata kita itu. Tentu Bapak sekalian, mendengar ayat Allah dan melihat atau membaca ayat-ayat Allah. Tetapi celakanya Bapak sekalian, ternyata karunia yang luar biasa itu Allah menyebut sangat sedikit orang yang bersyukur itu. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah telah menyempurnakan penciptaan kita, gitu kan, dan Allah jadikan buat kita pendengaran, penglihatan dan hati itu, Bapak sekalian, ternyata qalilan ma tashkurun. Ternyata hanya sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian dengan apa yang Allah karuniakan ini kita bisa melihat fakta? Mohon maaf Bapak sekalian, biar kita ini rada bersemangat lah kira-kira gitu terkait dengan urusan-urusan ekonomi kita. Bapak sekalian, data BPS, ya, data BPS itu menunjukkan bahwa income per kapita kita berapa, Bu Kepala Sekolah? Income per kapita kita tahun 2023 itu berapa? Income per kapita kita penduduk Indonesia, pendapatan setahun satu warga negara Indonesia tahun 2023 itu 4.900 US dollar. Kalau dolarnya 16.000, pendapatannya 5.000, biar ngitungnya gampang, maka satu penduduk Indonesia itu pendapatannya berapa, Bu? Satu orang pendapatan 5.000 dolar, satu dolarnya 16.000, maka berapa pendapatannya? Ayo. 80 juta. 5.000 kali 16.000 rupiah itu 80 juta satu tahun. Jadi rata-rata pendapatan penduduk Indonesia tahun 2023 satu orang itu 80 juta. Kalau anggota keluarga kita itu ada 5, maka satu keluarga itu pendapatannya tentu satu tahun 400 juta. Coba angkat tangan, siapa yang pendapatannya satu orang 80 juta? Angkat tangan. Halo? Kok kau no? Enggak ada, betul. Bapak sekalian, kira-kira yang salah datanya atau pendapatan kita yang salah? Datanya salah. Bapak sekalian, ini real, ini fakta. Ini sekaligus memprihatinkan. Berarti
Kalau kita semuanya nggak ada pendapatnya segitu, berarti ada di luar kita, orang-orang di luar kita yang pendapatannya jauh di atas kita, dan kemudian mengangkat rata-rata itu sehingga menjadi 5.000 US dollar. Sepakat? Saya kira gitu kan? Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang punya pendapatan sangat-sangat besar sehingga mengangkat rata-rata menjadi begitu besar? Bapak sekalian bisa lihat datanya. Coba panjenengan lihat data, misalnya gitu ya. Tahun 2024 ini nanti pasti dijawab tulis sama Google. 10 orang terkaya di Indonesia, gitu kan? Coba nanti jangan buka ya. 10 orang terkaya di Indonesia. Kira-kira yang Muslim ono wagak? Katanya ada satu. Khairul Tanjung. Dari dulu ya situ ikut nggak tambah-tambah. Dari dulu satu itu saja. Bapak sekalian, itu fakta, itu real. Nah, itu real. Padahal Bapak sekalian, para sahabat itu kalau nyumbang pada saat perang Tabuk antara sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu dan Abdurrahman bin Auf itu radhiyallahu itu, kalau nyumbang perang itu disik-disikan. Beliau berdua itu cepet-cepetan nyumbangnya, dan bukan nyumbangnya kecil, besar. Nyumbangnya itu 10.000 dinar. Kalau 1 dinar 3 juta itu 10 dinar berapa? 3 juta kali 10.000 pinten? Kayaknya, mohon maaf sekalian, kenapa kita tidak dititipi uang dalam jumlah besar? Kayaknya memang persoalannya di kita, ngitungnya angel. Iya. Nolnya banyak. Nolnya banyak. Jadi kita ini kayaknya memang nggak pantas dititipi nol banyak, karena nggak iso ngitung. Sulit ngitungnya kita ini, betul. Jadi rasanya memang, padahal kita ini doanya paling kenceng, iya kan? Rasanya nggak mungkin kita ini nggak setiap sholat nggak berdoa Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an. Rasanya mesti ndonga iku kabeh, termasuk saya. Wis mari sholat ndongane iku, nanti malam ndongane ya iku maneh. Iya kan? Tapi faktanya pendapatan kita sampai rata-rata income per capita saja nggak masuk. Saya kira itu persoalan. Bapak sekalian. Apa dongane nggak mandi, gitu kan? Atau jalan yang kita tempuh itu memang bukan jalan ke sana. Yang ketiga, kita tidak memantaskan diri atas ikhtiar kita itu. Kita ini pantas dititipi jumlah sing akeh. Kayaknya itu persoalan. Saya sampaikan ke teman-teman, baik di Lazim maupun di mana, selama manajemen keuangan kita tidak rapi dan sulit dipertanggungjawabkan secara akuntabel, rasanya kita gak akan mungkin dititipi Allah dalam jumlah yang besar. Selama kita medit, selama kita pelit, selama kita tidak mudah memberi saudara kita, apalagi saudara kita dalam kesulitan, rasanya kita tidak mungkin dititipi dalam jumlah yang besar. Karena apa? Karena dititipi jumlah besar dan medit, dosanya tambah akeh. Karena apa, Bapak sekalian? Saya terus terang agak fokus sebelum datang ke sini nih, ngelihat Instagramnya sekolah kita. Ada 2 yang diusung, yang dijanjikan kan, tahfidz sama akidah kalau nggak salah. Akidah tentu terkait keimanan. Bapak Ibu sekalian, keimanan itu tidak bisa lepas dari salah satu karakter memberi atau berinfak.
orang nggak akan disebut ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim kalau tidak ada wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi bagaimana anak-anak kita latih, coba misalnya di depan itu, Bapak sekalian, di depan itu ada kotak infak. Supaya apa? Supaya anak-anak kita berlatih mempunyai mindset kaya. Bukan semata-mata infak yang 1.000, 2.000 itu, tapi kita melatih anak-anak punya mindset kaya. Karena kaya itu harus dibarengi dengan semangat memberi. Bapak sekalian, orang-orang yang dititipi triliunan itu, ada 2 bersaudara itu dititipi jumlahnya 400 triliun lebih. Bapak sekalian, 400 triliun itu nolnya berapa? Ayo, angkat tangan, siapa yang bisa? Nanti 400 triliun nolnya berapa? Nolnya, saya tanya nolnya. Ini berapa? Kak Guru ngaku. Berapa, Mas? 15, 400 salah. 11. Hah? 11. Salah. Berapa? 14. Masa sakmu ini sing iso wis itu. Kalau 11 enggak sampai triliun. Wong triliun itu nolnya 12. Belum sampai triliun. Lek 15 kakian situ. Nah, sekarang kita kasih hadiah. Sebentar. Sebentar. Angin berapa itu? Ini. Mas, ini ada 4. Saman pilih yang mana nih? Wes, aku pernah nggak delok wes. Saman pilih yang mana? Oh, mana tadi? Ayo. Silakan pilih yang mana? Ayo. Kan katanya Indonesia ini sumpah panas sumuk di samping guyon. Terus kalian, saya mohon maaf, saya sudah mencoba itu ratusan kali. Di setiap pertemuan seperti ini selalu yang diambil itu yang besar, betul, yang besar. Karena apa? Tidak ada pecahan, tidak ada nilai rupiah yang paling besar kecuali 100.000. Terus kalian, Allah yang memerintahkan itu. Lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak akan pernah selamanya sampai kepada keimanan yang sempurna, sampai kebaikan yang sempurna, hatta hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Karena pecahan yang paling besar, yang paling kita cintai itu 100.000. Lek infak ke sini gitu ya. Ini coba dicari 100.000 ada nggak? Coba dicari, dibuka dulu, dites. Ada nggak? Nggak ada 100.000 kan? Ini baru setengah yang kita cintai, ya? Belum yang paling kita cintai. Bapak Ibu sekalian, ini wajah kita. Mohon maaf, ini wajah kita. Bapak Ibu sekalian, padahal wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha, Allah ngerti apapun yang ada, dan bahkan Allah akan mengganti semua yang kita ikhwan. Tapi kayaknya memang pantas kalau dapatnya gini. Karena apa? Karena yo ada yo cilik, bolangan cilik, dan nggak patek serius. Mohon maaf. Ini kan infak, kota infak kan nggak patek serius kan?
Kalau kotak infaknya serius, kotaknya wapi terus ditulisi, nek perlu ya gambar pocong wong mati gitu. Ben wedi gitu maksud saya. Kayaknya, nah Bapak sekalian, inilah yang saya sebut tadi, bahwa kita memang seringkali tidak memantaskan diri terhadap apa yang seluruh kita mohonkan kepada Allah, sehingga masya Allah ambil bendino Allahumma ini as'aluka rizqan wasi'an, nggak ada wujudnya, nggak ada buktinya. Karena apa? Karena nggak ada kepatutan, kepantasan yang kita lakukan terhadap apa yang kita ucapkan itu, gitu loh. Tapi sekalian, mohon maaf, ini tidak ada kaitannya dengan mulia dan tidaknya profesi. Siapa yang memilih profesi jadi guru, apalagi guru di SD Muhammadiyah, jangan berpikir menjadi konglomerat seperti Khairul Tanjung, wong jadi guru. Kecuali kalau pulang jadi guru, kemudian di rumah nanti saya nge-grab, masih jualan lagi, jualan online dan sebagainya, itu masih mungkin. Tapi kalau hanya menjadi guru, jangan berpikir kemudian aku tak sugih kaya Khairul Tanjung. Rasanya nggak mungkin kan? Karena jalannya kita tempuh bukan ke sana. Jadi Bapak sekalian, tadi ini beliau MC-nya tadi itu tanya sama saya, Ustadz gelarnya apa mau tak sampaikan? Dokter hewan saya. Beliau tuh ragu mau nyampaikan dokter hewan ini. Pantes roga. Karena memang tidak linear kan. Saya sendiri juga paham kalau beliau ragu. Iya kan? Coba bayangkan jenengan di Muhammadiyah itu dokter hewan disuruh jadi bendahara PWM. Nah, kira-kira pantas nggak? Iya kan? Kan tidak linear. Lebih parah lagi, dulu sebelum jadi bendahara, saya jadi ketua lazismu. Dokter hewan jadi ketua lazismu itu, kata anak-anak muda, Joko Sembong naik ojek katanya. Gak nyambung cek katanya. Gak linear. Tapi Bapak sekalian, kita semuanya sekarang ini sudah mengemban amanah kita masing-masing. Terus gak nyambung gak apa-apa lah, kira-kira gitu ya. Gak ada arutan akar pun berguna lah, kira-kira gitu. Tapi kemudian Bapak sekalian, agar semua yang kita inginkan, agar semua yang kita harapkan itu bisa menjadi setidak-tidaknya nanti tidak jauh-jauh dari yang kita harapkan itu. Kalau kita ingin anak-anak kita, gitu kan, anak-anak kita itu akidahnya hebat, bagus, kemudian tadi itu hafal Quran, maka kita mulai dari semua yang dilihat oleh anak-anak, semua yang kita teladankan ke mereka, semua yang kita berikan. Mari kita bangun tadi itu. Karena ulaika humul mu'minuna haqqo itu, salatnya mesti bagus, ya, mesti tegak lurus lah, kira-kira begitu. Dan kemudian anak-anak harus kita ajari untuk suka berinfak. Sekalian Bu Kepala Sekolah tadi mohonlah mulai besok siapkan kotak infak yang gede di situ. Melatih anak-anak punya akidah, melatih anak-anak punya iman yang kokoh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun gitu. Jadi kepada ibu-ibu wali siswa, jangan saya punya pikiran ini kok tarian tok sumbangan tok sekolah. Ini kita kembali agar apa? Agar anak-anak kita nanti punya mental kaya, agar anak-anak kita keimanan yang membuktikan dalam kehidupan keseharian. Karena apa? Karena dengan infak anak-anak kita nanti, Bapak sekalian, kita bisa menolong yang lain. Saya yakin dari sekian ratus anak-anak tentu juga ada yang tidak bisa bayar. Nah, bisa diambilkan dari situ. Bapak sekalian, salah satu bukti keimanan lagi, ulaika humul mu'minuna haqqo itu, Bapak sekalian, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah walladzina awaw wa nasaru. Baru kemudian Allah menyebut ulaika humul mu'minuna haqqo.
Jadi orang yang benar-benar beriman itu orang yang sungguh-sungguh dia mau mendahulukan saudaranya pada dia butuh, wanasaru, dan suka menolong saudaranya, dan memberinya itu yang terbaik, yang paling kita cintai. Bapak sekalian, semua orang itu suka menerima pemberian yang terbaik. Buktinya apa? Ratusan kali nggak pernah meleset, sing dijuguk mesti 100.000. Dan saya tahu itu karena apa? Karena kita semuanya itu sama, punya karakter yang sama, suka mendapatkan yang terbaik. Makanya Allah perintahkan lek ngewei yang terbaik. Bapak sekalian, kita ini disindir, kau niku lho, ngelihat saja nggak seneng, bahkan ngelihat saja memicingkan mata, kan gitu kan? Masa yang nggak suka dikasihkan orang? Kita dilarang memberikan sesuatu yang kita noleh ogah, gitu kan? Kita noleh saja ogah. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi, karena kalau kita senantiasa membangun semangat, beri yang terbaik, beri yang terbaik. Ya, saya kira nanti satu saat kalau bu kepala sekolah itu sama guru-gurunya itu suka traktir gitu kan, suka ngasih hadiah, nanti pasti kehadirannya dinantikan. Nang dibuka sekolah ya, kok kawan ya? Biasanya traktir awake dhewe lek tiap Rebo. Di PWN juga begitu, Mas. Kalau nggak salah tuh tiap Selasa atau Rabu gitu ada saja orang yang ngasih makan sak kantor gratis. Bahkan Bapak sekalian, di kantor BWN sekarang di lobi itu, baru kalau ke sana ada namanya cafe corner. Jangan kalau ke sana dan itu gampang, nggak usah repot ngadu-ngadu. Tinggal taruh gelas, pencet mau apa, susu, teh, susu, keluar susu, coklat, pencet coklat, kopi, pencet kopi. Supaya apa, Bapak sekalian? Supaya karakter, sekali lagi karakter orang kaya, karakter suka memberi, karakter orang baik yang suka memberi manfaat itu muncul. Itu harus kita teladankan. Saya sampaikan ke teman-teman di kantor BW, di rumah sakit mata milik Pemkot Surabaya di Ketintang ya, itu tempat duduknya empuk, enak, ruangannya bersih, sejuk, minumnya gratis, bahkan ada snacknya gratis. Di kantor servis Samsung Sidoarjo ada kulkas air putih, ada bikin kopi sama teh. Masa sekolah Muhammadiyah gak ono apa-apa gitu. Masa kantor Muhammadiyah ono tamu digletakno ngombene gak ono. Bagaimana kemudian ulaika humul mu'minun haqqan? Bagaimana karakter orang yang benar-benar beriman itu muncul dalam bukti kehidupan keseharian kita. Ini yang harus terus kita bangun, kita buktikan, kita manifestasikan dalam bentuk kehidupan yang nyata. Sekali lagi Bapak sekalian, setiap orang suka menerima yang terbaik, maka marilah kita terus belajar memberi yang terbaik, memberi yang terbaik. Yang dengan begitu memberi kebermanfaatan, otomatis kita akan menjadi orang yang baik. Nah, Bapak sekalian, kita lanjutkan agar tadi itu terpenuhi. Bapak sekalian, yang nggak enak itu yang ayat berikutnya. Bapak sekalian, bahwa seluruh yang kita lihat, mohon maaf sebelum ini saya tak melanjutkan tadi yang terkait dengan hal yang tidak linear. Dr. Iwan ngurus rasisme tidak linear, apalagi bendahara PWM 11 nggak linear. Terus di antara itu semuanya itu saya kira kita ada jalan. Kita ada jalan untuk apa? Agar amanah itu tertunaikan. Wes saiki nggak boleh ngomong lagi gitu ya. Aku sakjane gak gelem dadi kepala sekolah, sudah tidak boleh lagi.
Sekarang faktanya jadi kepala sekolah. Aku sakjane gak gelem dadi guru, sudah ndak boleh lagi. Aku sakjane gak gelem toh biyen dadi ketua PCM, saking dipaksa kan itu. Itu sudah ndak boleh lagi. Sudah nggak boleh lagi. Sudah linear atau nggak linear amanah itu kita tunaikan. Karena kalau tidak ditunaikan sebaik-baiknya dan kemudian tidak sukses, maka kita tidak akan menjadi pewaris surga Firdaus. Walladzina hum li amanatim wa'atim ra'un. Ulaika humul warithuna alladzina yarithuna Firdaus hum fiha khalidun. Hati-hati. Amanah itu membawa konsekuensi kita ke surga atau tidak. Terus sekalian, di persyarikatan itu mohon maaf itu ono sing harus urunan gitu ya. Ada yang di persyarikatan itu ya ono duitnya lah kira-kira gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita ada teman daerah itu kalau diundang ke Surabaya itu harus urunan dulu, duitnya dewi-dewi, gue tunggu bensin buat makan di jalan, bahkan kok nggak mobil sopo, karena PDM-nya nggak punya mobil, dulu masih ada, tapi insya Allah sekarang sudah nggak ada yang nggak ada mobilnya untuk PDM. Di sekolah ini juga begitu, setiap pimpinan itu pasti di setiap pusat kekuasaan, kalau di pemerintah itu kan bupati, gubernur, presiden. Kalau di Muhammadiyah ya PDM wilayah kan begitu kan. Di pusat kekuasaan itu pasti ada fasilitas. Gitu kan? Pasti ada fasilitas. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing, pasti ada fasilitas. Bapak sekalian, di situ ada duit, di situ ada duit. Kita mau fokus di mana? Kita mau fokus di mana? Kita mau fokus bekerja atau kita mau di sebelahnya tadi? Subhanalladzi khalaqal azza kullaha. Allah akan selalu menghadirkan ciptaannya itu berpasang-pasangan dan selalu ada pilihan buat kita. Kita mau fokus di mana? Kalau kita fokus di fasilitas, nanti pas saatnya ganti pasti eman kehilangan fasilitas. Tapi kalau kita fokus di duit, di pekerjaan, leren sawaya gak popo, alhamdulillah leren kan gitu kan, iso garap liyane. Tapi kalau kita fokus, nah oleh karenanya Bapak sekalian, setiap amanah itu harus diurus, harus diurus dengan fokus, serius dan terus menerus. Kenapa saya seperti itu? Di situ ada janji Allah. Pemakana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahad. Maka barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka barang siapa berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah, itu kenikmatan yang luar biasa, ya kan? Barang siapa ingin berjumpa dengan kenikmatan yang luar biasa, maka lakukan sesuatu, bahasa Indonesia itu ya diurus lah kira-kira gitu. Dan diurus dengan cara mengurus yang terbaik. Mbak jenengan punya suami kan? Sudah menikah? Punya suami. Kira-kira kalau suaminya jenengan enggak jenengan urus, kira-kira ya apa? Ayo. Masya mbaknya cantik ya, kalau suaminya enggak diurus, di luar sana banyak wanita yang akan ngurus suami jenengan. Iya kan? Coba apalagi musola, masjid, Muhammadiyah gak diurus, ya diurus orang liya. Iya kan? Harus diurus amanah itu. Wes gak usah dibandingin karo liyane, Mbak. Wes iku satu-satunya di dunia ini. Wes paling apik lah itu. Pilihan lah. Pokoknya yang sekarang ada di samping kita itu, ya itu yang terbaik dari Allah. Wes kalian jangan kalau sudah semakin tua seperti saya ini, orang tua isine mek cerewet, ngomong nyamak sembarang itu gak cocok. Apalagi lihat anak-anak muda sekarang. Wis isine mek dolan gadget, rasane nyawang itu
Dulu kita kecil itu kerja keras gitu ya, dijak nang sawah, golek kayu, golek watu itu loh buat dijual. Nah, sekarang anak-anak itu orang dolanan gadget aja gitu. Rasanya itu nggak cocok lah dengan. Jadi ya seperti kita itu kayaknya harus diurus dengan fal ya'mal dan fal ya'mal amalan sholihan. Diurus dengan cara mengurus yang terbaik. Fokus itu wala yusrik billah. Jadi jangan menyekutukan terhadap tujuan kita kepada kebaikan yang kita inginkan itu. Kalau tujuannya bertemu dengan Allah, maka jangan menyekutukan Allah, kan begitulah. Jadi yang pertama tadi diurus dengan cara mengurus yang terbaik. Nek dari kepala sekolah, ya diurus kepala sekolah dengan cara mengurusnya yang terbaik dan fokus. Yang ketiga itu serius. Serius itu buat orang yang serius, Allah menjanjikan nanti banyak jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Iya kan? Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjihad di dalam urusanku. Kalau kita di dalam urusan mengemban amanah Allah ini, harus kalian, Allah menjanjikan sungguh, maka dua malam, sungguh-sungguh akan aku berikan, akan aku tunjukkan banyak jalan, akan aku tunjukkan banyak jalan. Terus pokoknya dilakoni serius, nah, kan gitu ya. Yang terakhir itu terus menerus. Terus menerus itu bahasa Al-Qurannya itu istiqomah, kan gitu ya. Terus kalian, orang yang istiqomah itu dia akan bisa tahu persis setiap proses yang dilalui. Tidak mungkin perjalanan itu kemudian mulus lurus itu, pasti nggak mungkin. Apalagi di dalam rangka tadi itu mendapatkan yang terbaik dari Allah, nggak mungkin. Apalagi berjuang di jalan Allah, nggak mungkin kemudian itu nggak ketatap-tatap, pasti ketatap-tatap, pasti kebanting-banting. Nah, Bapak sekalian, bagi orang yang istiqomah itu butuh kesabaran yang luar biasa, butuh energi yang berlebih. Supaya apa? Supaya dia tetap bisa istiqomah. Kadang kita ini wis rumangsaku wis ide wis bener gitu, hasilnya ya wis apik, tapi ya kok ya sik dibully, difitnah. Kadang-kadang gitu. Jadi itu kan begitu kan? Apalagi begitu sudah enggak menjabat tuh, sono salah. Karena apa? Karena kan berubah. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin tidak cocok dengan 5 tahun ke depan. Kan gitu kan? Apa yang kita lakukan saat ini sudah terbaik menurut kondisi saat itu, ternyata 10 tahun lagi dilihat dari kaca cermin itu salah. Karena apa? Karena 10 tahun kemudian sudah berubah kondisinya. Jadi sini kok salah doai kan gitu. Salah doai. Oleh karena Bapak sekalian, di dalam, mohon maaf ya, di dalam mengurus lazismu apalagi mengurus keuangan itu, saya tentu tidak mau kalau kemudian pengeluaran itu tidak didasari oleh pengajuan. Di lazismu kan juga begitu. Setiap pengeluaran itu harus didasari oleh pengajuan. Kalau di sekolah namanya RAKS, iya kan? Anggaran keuangan sekolah disetujui oleh pimpinan persyarikatan, iya kan? Baru itu kita kerjakan sesuai itu, iya kan? Supaya apa? Supaya nggak salah. Nah kalau nggak ada anggaran keuangan sekolahnya, nah kita mau pakai apa bertanggungjawabkan? Jadi itu sekalian. Jadi yang terakhir itu istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Nanti kita akan disambut malaikat-malaikat itu, alla takhafu wa la tahzanu. Masih dihimbui lagi, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi sekalian, masih kompetensi kita nggak linear ya. Kita harus tetap mengembangkan diri dengan 4 hal ini. Terus kita berupaya untuk mengurusnya dengan cara mengurus yang terbaik. Fokus
Bapak-bapak ini juga harus fokus ya. Fokus maksudnya fokus ngurus istrinya. Jangan fokus delok liyane. Jadi semua fokus. Dan kemudian serius dan terus menerus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini jam berapa ini? 10:30. Masih lama dulu. Tapi sudah sungguh semua ini, termasuk saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. 15 menit lagi. Ya. Bapak sekalian, semua yang tadi Allah karuniakan berupa pendengaran, penglihatan, hati, itu agar apa? Agar kita ini sekali lagi menjadi orang yang visioner. Dan lain daripada itu Bapak sekalian, kita ini agar senantiasa menjadi yang terdepan, agar kita ini menjadi leader, agar kita ini menjadi pemimpin. Pemimpin itu selalu yang di depan. Yang lahir dari dia itu adalah originalitas pemikiran-pemikirannya. Orang yang senantiasa berpikir visioner, dia akan melahirkan inovasi-inovasi baru, kreasi-kreasi baru yang natural, asli dari dia. Tapi kita ini sukanya tidak begitu. Kita itu sebenarnya copy paste. Bahkan, mohon maaf, hal-hal yang hoax sekalipun kita copy paste. Coba tinggal lihat saja. Di HP jenengan, setidaknya di HP saya ini ada hampir 40 grup WA. Baik alumni SMP, SMA, perguruan tinggi, para ustadz, pengusaha dan sebagainya, itu ada kira-kira hampir 40. Yang banyak, mohon maaf, yang banyak menebar hoax itu justru WAG para ustadz. WAG para ustadz. Karena apa? Karena kebencian. Bapak sekalian, orang yang gak seneng itu sulit sekali berbuat adil. Orang kalau sudah nggak suka itu sulit sekali berbuat adil. Kalau orang kita sudah nggak suka, isinya mau elek tok, tapi enggak. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita itu terlalu suka kepada seseorang, isinya mau api tok, elek enggak gitu. Sehingga kita ini sulit sekali itu. Kita ngomong kemana-mana gitu ya. Mohon maaf, pengkaderan. Tapi pimpinannya gak tahu gelem mudun. Pangkaring kuno, kapan digantinya? Ada yang ketua cabang sampai 4 kali, 5 kali gitu. Ya. Jangan, harus ganti. Kepala sekolah saja kan harus diganti. 2 periode kan? Kepala sekolah ganti 2 periode. Ada teman daerah itu yang bangga. Wah, kita ini, saya ini sampai 4 kali ketua ranting. Ada lagi daerah yang kita ini minoritas, Ustaz. Maksudnya itu saya ini hebat, minoritas tapi berusaha bertahan. Oh, minoritas kok hebat? Minoritas kok hebat? Minoritas itu kalah terus kalau urusan demokrasi. Tak kasih tahu jangan. Iya kan? Minoritas itu kalau menganut sistem demokrasi nggak pernah menang, kalah terus. Tapi hebatnya di Indonesia ini ada yang tirani tweetik tapi menguasai. Ada di dunia yang tweetik itu menguasai. Siapa Mas? Itu loh yang belone Israel, cuwilik tapi menguasai dunia. Negara gede itu di ketiaknya, coba bayangkan. Padahal cuwilik. Karena apa? Karena ada ini. Ade wis titik, gak ono ikine. Coba bayangkan, iya kan? Ade wis titik, gak ono ikine. Apalagi yang kita iman, katanya gitu tak? Iman gak tahu infak. Iman itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Katanya masih iman Ustaz, lendi gak ono buktine gitu. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi mari kita bangun, kita lihat kondisi real. Jangan sampai seperti yang terjadi lah di sekeliling kita. Ada yang besar. Kita itu ada pelajaran.
Nokia tiba-tiba gede, tiba-tiba hilang. Kodak tiba-tiba hilang. Karena apa? Karena kita ini tidak wal tangdur nafsum ma qaddamat. Kita tidak berpikir jauh ke depan. Kita nggak berpikir jauh ke depan. Tadi saya cerita sama Bu Kepala Sekolah. Ada perguruan tinggi di Jakarta sana, itu mahasiswanya 100.000 lebih. 100.000 lebih. Bayarnya murah. SPP-nya itu cuma 200.000 sama 400.000 sebulan. Jadi satu semester itu cuma 1,2 sama 2,4. Hebat kan? Terus kalian, sayangnya bukan Muhammadiyah. Artinya gini, artinya Bapak sekalian, selalu ada pembelajaran ketika apa? Ketika pendengaran, penglihatan, hati itu selalu terbuka. Perjalanan kita akan menjadi pengayaan, pengalaman, dan pengetahuan. Begitu ada orang lain bisa berbuat seperti itu, harusnya kita ini yang punya DNA apa mas? Punya DNA Al-Maun, kan gitu kan? Kita katanya DNA-nya Al-Maun. Bahkan ngaji kita aja ini tadi judulnya tahun, kan gitu kan? Bukankah tahun itu saling menolong? Bukankah perguruan tinggi ini menolong rakyat kita agar bisa sekolah? Jadi mas kalian, kenapa dia bisa? Kita harus bisa. Kira-kira begitulah Kepala Sekolah. Kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat anak-anak kita di sekitar kampung ini dengan pendidikan yang berkualitas, terus yang murah. Nah, kalau segitu kan murah. Kalau segitu kan murah. Kita bangun, nanti kita bangun seperti yang diajarkan oleh Pak AR. Pak AR kan sudah bilang begini, kalau mau bikin TK setidaknya punya 1 hektar sawah yang bisa panen setahun 2 kali. Oh ini kalau di Surabaya di sawah nanti kan gitu kan. Kalau mau bikin SD setidaknya punya 2 hektar sawah yang bisa panen 2 tahun sekali. Artinya ada investasi kita yang menghasilkan. Untuk apa? Untuk membackup sekolah kita. Maka kemudian Mas sekalian, perguruan-perguruan tinggi ternama di dunia itu, jangan nanti bisa lihat Harvard itu dana APD-nya berapa, itu semuanya terbuka. Yang nggak bisa dibaca itu cuma satu, Al-Azhar. Al-Azhar itu nggak tahu dana APD-nya berapa, karena apa? Karena bisa menggratiskan semua mahasiswa. Saya yakin jauh lebih besar dari Harvard, tapi tidak tertulis. Semua perguruan tinggi terkenal itu tertulis dana abadinya itu, yang diinvestasikan di mana-mana untuk membiayai kuliah, membiayai sekolah. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan sekolah kita nanti sudah dimulai tahun 2011. Muhammadiyah sudah mulai dengan GIP 111 dari target 111 miliar yang terkumpul baru 35 miliar pada targetnya 111 miliar. Untuk apa? Untuk membackup pendidikan kita, mohon maaf sekalian, agar tidak ada guru yang digaji di bawah 500.000. Mulai tahun ini di PWM, alhamdulillah 2 minggu yang lalu saya juga buka rekening wakafmu. Untuk apa nanti? Untuk sekali lagi untuk memberikan pendidikan. Tapi saya lihat, saya kasih tahu panjenengan ya, ini real. PWM mengalokasikan anggaran tahun 2023 untuk pendidikan itu 3,5 miliar. UIK yang masuk ke PWM itu 1 miliar 80 juta. Dari mana nekorinya? Kita carikan hibah dari Pemprov dan juga sebagian dari lazisme, sehingga 3,5 miliar kemarin bisa kita penuhi. Kita tasarrufkan dalam bentuk bakti guru dan pelatihan Diksuspala, karena sebagian banyak yang juga nggak bayar Diksuspala. Tahun ini, tahun 2024,
penerimaan kita 2023 itu 1,3 miliar. Wis-wisnya. Anggaran yang akan kita gelontorkan itu 5,5 miliar Bapak sekalian, untuk pendidikan. Jadi sekolah kita itu Bapak sekalian, kalau dulu selalu bilang, wah ini majelis mata air gitu kan, majelis mata air. Tapi bagi BPM itu air mata saya kira. Karena kita justru menggelontorkan dana lebih dari anggaran pemasukan. Karena sekali lagi kita sangat prihatin ya, terhadap guru-guru kita yang gajinya di bawah itu. Nah, Bapak sekalian, semua itu tentu butuh sekali lagi pendengaran, penglihatan, hati yang terbuka terhadap fakta real. Sekali lagi, begitu kemudian ini terbuka, maka ada muncul kepekaan, bukan peka loh ya, peka terhadap situasi, dan kemudian kalau mau pengen jadi orang baik, hadirkan bermanfaat. Kalau pengen jadi orang baik, hadirkan kebermanfaatan di situ. Kalau pengen jadi orang baik, hadirkan kebermanfaatan. Faktanya seperti itu, real ada di sekitar kita itu. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, kriteria-kriteria yang pasti yang datang dari Allah dan contoh dari Rasulullah SAW itu, kalau kita kerjakan, maka akan hadir kondisi yang nikmat, indah, akan hadir orang-orang yang hebat. Nah, Bapak sekalian, terakhir, agar karunia yang Allah berikan ini justru tidak membawa kita kepada hal-hal yang sangat tidak nyaman, membawa kita kepada kehancuran Bapak sekalian, maka mari kita fokuskan pendengaran, penglihatan, hati, pikiran itu untuk kegiatan seperti pagi ini, seperti siang ini. Untuk apa? Untuk mengkaji ayat-ayat Allah, agar pendengaran itu kita pakai untuk mendengar ayat-ayat Allah, agar penglihatan itu kita pakai untuk melihat, membaca ayat-ayat Allah, agar hati dan pikiran itu kita pakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Karena apa? Kalau tidak, ancaman Allah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Karena kalau tidak kita lakukan itu Bapak sekalian, maka sekali lagi Allah akan memenuhi neraka jahanam itu dari jin dan manusia yang tidak mau menggunakan pendengaran, penglihatan dan hatinya itu untuk memahami ayat Allah. Dan Allah menyebut mereka itu ulaika kal an'am bal hum adh. Naudzubillah min dzalik. Tapi sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.